Shalom, selamat pagi semua yang saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di BBS Ministry. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat satu hari lagi kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh sama-sama beribadah. Biarlah Tuhan sebelum kami memulai segala sesuatu aktivitas kami mau naikkan pujian penyembahan, kami mau dengarkan sharing firman Tuhan, merenungkannya, dan oleh pertolongan Roh Kudus melakukannya. Biarlah semua ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya boleh menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan tutup bungkus setiap kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, jaringan internet, wifi device yang kami gunakan, agar ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, untuk nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati hambamu yang pagi hari ini menaikkan pujian penyembahan dari PBS Ministry, Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa. Biar apapun ibadah pagi hari ini, kau memberkati Bu Ira, memberkati segala sesuatu dalam kehidupannya, pertolongan penyertaan. Buat kuasa darah Yesus selalu menutup bungkus Bu Ira dan keluarga besarnya. Diberkati hambamu, Ibu Penatua, Tirsa Yolanda Haspers yang pagi hari ini kau percayakan untuk membawa sharing firman Tuhan. Biarlah semua sharing yang disampaikan oleh Ibu Tirsa, semua berasal daripadamu. Dan setiap yang mendengarkannya, menerima berkat, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga, kami akan memulai ibadah ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari kita mendengarkan sebuah lagu dan kita nyanyikan bersama-sama. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, amin. Baik, kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan pada hari ini, Morning Devotion, yang akan disampaikan oleh Penatua Tirsa Jolanda Haspers Habre. Kami persilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru Ibrani 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 mengenai saksi-saksi iman. Namun setelah kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita masing-masing, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga yang mulia, pagi hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus turun di tengah-tengah kami, memberikan penjelasan, memberikan pengertian kepada kami, untuk kami boleh terus menyimak akan kebenaran firman. Berbicaralah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami akan bersama-sama merenungkan saksi-saksi iman yang terambil dari Ibrani 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Mengapa saya mengambil bacaan ini? Karena akhir-akhir ini kita semua yang hadir, kita semua yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dituntut untuk hidup sungguh-sungguh beriman pada Kristus, hidup sungguh-sungguh akan mengerti akan kebenaran. Oleh sebab itu, pagi hari ini melalui pembacaan Alkitab kita bersama-sama merenungkannya satu persatu. Kita mulai dari ayatnya yang pertama, saksi-saksi iman. Ibrani 11 ayat 1 hingga ayat yang ke-11.
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan kepada persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia menjadi ahli waris kebenaran, sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan orang yang mempunyai dasar yang direncanakan dan yang dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu padahal usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau melakukan dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Saya stop di ayatnya yang ke-11, dikarenakan penekanannya adalah karena ia menganggap dianya huruf besar, yang memberikan janji itu setia. Jadi dianya huruf besar itu menandakan bahwa Tuhan yang memberikan hidup itu, yang memberikan janji itu adalah setia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belakangan hari ini kita semua diperhadapkan dengan kondisi yang boleh dikatakan sulit ataupun juga tidak kita mengerti apa dan kemana kita harus berangkat, kemana kita harus berjalan, apa yang harus kita usahakan. Sepertinya di dalam alam pikiran kita tidak mampu untuk melihat ke depan. Kalau tanpa pimpinan daripada Roh Kudus, tanpa pertolongan daripada Dia yang huruf besar itu, yang terjadi di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan ini yang membuat kita, kalau tanpa pegangan kita kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, maka apapun yang kita kerjakan dirasakan bahwa ragu-ragu ya. Kita kadang-kadang ingin melakukan sesuatu pekerjaan proyek besar gitu ya, ingin melakukan satu pelayanan besar. Namun kita tidak kelihatan, kita belum melihat apapun juga, tanda-tanda apapun juga yang akan kita rasakan, yang akan kita lakukan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak hal yang kita rasakan bahwa benar nggak ya Tuhan? Nah, itu yang dibilang ragu-ragu di dalam bertindak. Apakah benar Tuhan yang saya lakukan ini, apakah berkenan kepadamu Bapa? Kita melihat, kita telusuri pertama, satu persatu ayat-ayatnya. Saya mulai dari ayatnya yang ke-11. Karena iman, walaupun Sarah sudah mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat. Karena ia menganggap Dia
yang memberikan janji itu setia. Jadi Abraham berjalan berdasarkan janjinya Tuhan kepada dirinya. Kalau dia tidak melakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, pastilah Tuhan tidak berkenan juga untuk membuat dia memberikan keturunan kepadanya begitu banyak, begitu besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena imanlah akhirnya bangsa yang besar itu terjadi. Karena imanlah, percayanya Abraham itu dahsyat, sehingga walaupun di dalam logika manusia seorang wanita yang sudah masih haid itu ya tidak mungkin memiliki keturunan. Bahkan pada cerita-cerita sebelumnya dari Perjanjian Lama, Sarah tertawa. Sarah menganggap, masa sih sudah usia segini, masa saya masih bisa memiliki anak? Tetapi kenyataannya Tuhan berkenan. Dan akhirnya bangsa yang besar itu jadi. Berdasarkan apa? Janji Tuhan terhadap Abraham, dia pegang janji itu. Dia imani dan dia lakukannya itu dengan sepenuh hati kepada apa yang dia imani itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita naik lagi ke atas sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Siapa ia itu? Karena iman ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, latar belakang daripada kita semua yang ada di doa pagi ini, yang ada di Pray and Bible Study ini, kita, orang tua kita atau atas-atasnya kita semuanya pendatang. Semuanya berasal dari berbagai macam tempat yang tidak tahu antah berantahnya. Kalau kita menelusuri lagi keturunan kita di atasnya, oh kamu berasal dari Melanesia, kamu berasal dari ada keturunan dikit dari Jerman ya, kamu berasal dari keturunan yang sedikit dari Portugis ya. Nah itu semuanya terjadi karena apa? Karena mereka semuanya menyebar, tidak mungkin hanya menetap di satu tempat. Mereka berusaha untuk menjelajahi dan menjajaki tempat-tempat di mana mereka harus hidup. Banyak sekali kita mendengar cerita atau latar belakang dari para pedagang-pedagang, daripada orang-orang yang mencari kehidupan. Seperti contohnya kemarin ketika kita menjalani satu pelayanan misi ya dari Batam, terus kita nyebrang ke Singapura. Di situ kita banyak menemukan ya beberapa tempat-tempat di mana tempat itu sebetulnya tidak ada sama sekali. Hanya ada beberapa gerintir manusia. Itu contohnya di suku laut ya. Suku laut itu di daerah pesisir pantai di antara Riau, Kepulauan Riau dan juga di daerah Kalimantan situ ya. Nah, ketika kita mendengarkan latar belakang mereka bisa ada di tempat itu adalah ketika ada seseorang yang bekerja di lepas pantai yang kebetulan datang ke tempat itu, ke lokasi itu. Dan ketika dia berada di situ, awal mulanya dia memberitakan firman. Dia bukan seorang pendeta, bukan seorang penginjil ataupun apapun juga, tetapi dia orang Kristen. Dia berasal dari Manado. Kami diceritakan oleh pendeta yang bertugas melayani di pulau di situ. Tepatnya itu menjadi lokasi atau area dari GPIB Esra. Nah, akhirnya
singkat cerita, dari hanya 7 orang yang dia ajari, orang-orang itu pun juga tidak tahu baca, tidak tahu menulis. Pokoknya benar-benar gelap gitu, benar-benar suram. Itu terjadi katanya 30 tahun yang lalu eh, ditemukannya tempat itu. Lalu dengan berjalannya waktu, dengan eh, ketekunan daripada orang-orang yang ada di sekitar itu, dan memang Tuhan berkehendak ya bahwa di situ akan ada satu pelayanan, satu gereja, satu tempat yang akan dikunjungi oleh berbagai macam orang-orang untuk memberitakan firman. Dan akhirnya kita kemarin menemukan bahwa tempat itu sungguh luar biasa indahnya, dengan pemandangannya yang baik, dengan suasananya yang suasana seperti di daerah, kalau kita lihat di daerah pesisir pantai di Desa Dadap, yaitu di Jakarta ini, Jakarta Utara ya, di daerah Desa Dadap yang kami juga pernah pelayanan di situ. Seperti itulah kondisinya dari suku laut itu sekarang ini. Dan saya boleh membayangkan bagaimana kesulitan, bagaimana susahnya seseorang itu ketika mereka pertama kali untuk hadir dan pertama kali untuk beradaptasi dengan kondisi, dengan lingkungan, dengan suasana di sekitar. Dan ini bukan merupakan satu cerita kosong, tetapi ini satu kenyataan yang bisa kita saksikan bagaimana cara Tuhan memperlakukan seseorang untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan satu misi pelayanan. Kadang-kala kita berpikirnya, mana mungkin sih, mana mungkin desa yang terpencil yang tidak pernah dikunjungi sama seseorang, sama orang-orang gitu, tiba-tiba bisa menjadi satu lapangan udara yang mewah, yang bertaraf internasional yang di daerah Cengkareng itu. Mana mungkin, tapi itu terjadi saat ini. Begitu pula dengan perjalanan daripada Bapak kita Abraham ya, yang kita baca sama-sama bahwa karena iman Abraham yang taat. Bagaimana ketaatan itu dia lakukan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Tuhan suruh apa ya Tuhan, saya jalani. Tuhan minta apa ya saya lakukan. Kadangkala sebagai manusia biasa, saya secara pribadi suka meragukan. Meragukan apa benar ya? Masih masih istilahnya 50%, 50%. Percaya, memang percaya, tetapi ada keraguan. Nah, di sini kita dituntut bagaimana kita menjalani kehidupan ini seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan maksud Tuhan, seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita naik lagi ke atas ayatnya yang ke-6. Namun tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kesimpulan daripada ayat yang ke-11, naik-naik ke atas, ayatnya yang ke-6 itu yang menekankan kepada kita semua. Tanpa iman, orang yang tidak percaya itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tapi dengan iman, orang yang percaya itu akan memperoleh apa-apa. Ketika dia beriman, ketika dia melakukan segala sesuatunya dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati, dengan meyakini bahwa bersama Yesus kami mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Dan ada satu judul lagu dari kelompok pelayanan kami ya, dari The Blessing Choir, judulnya God Will Provide. Nah, dengan kalimat God will provide, artinya Tuhan yang akan melengkapi, Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kita berjalan. Dengan tema yang seperti itu, kita berjalan. Tanpa apa-apa, tapi kita tabur duluan.
Tapi kita harus melakukan sesuatu. Tuhan ingin memberikan kita juga sesuatu proyek besar, sesuatu hal yang besar, tetapi kita harus melangkah. Melangkah dengan apa? Melangkah dengan iman. Melangkah dengan apa? Dengan apa yang kita miliki, itulah yang kita awali. Untuk melakukan segala sesuatu itu, kita perlu melakukan terobosan. Kita perlu melakukan langkah iman. Kalau kita tidak melakukan itu, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah rencana-rencana, rancangan-rancangan Tuhan yang mau dilakukan melalui kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pelayanan-pelayanan kita, dimanapun juga kita ditempatkan, tanpa kita melakukan satu terobosan, tanpa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang berkenan di mata Tuhan, yang mendatangkan berkat bagi banyak orang, tidak akan terjadi sesuatu yang luar biasa, yang besar. Karena apa? Hal perkara kecil aja kita tidak setia. Bagaimana Tuhan mau mempercayakan kita pada perkara-perkara yang besar? Itu yang dari zaman saya SMA ya, saya mulai banyak mengenal, mulai banyak mengerti tentang pelayanan itu ketika kelas 1 SMA, karena mungkin kita sekolahnya di sekolah Kristen ya, di PSKD, kita sama-sama. Di situ kita mulai belajar untuk bertekun, belajar untuk mengerti apa sih maksud Tuhan, bagaimana sih itu caranya supaya kita bisa bertumbuh di dalam firman, bertumbuh beriman di dalam kebenaran. Dan kalau kita ikut pelatihan-pelatihan dari lembaga-lembaga pelayanan ya, di situ kita bisa menyaksikan bagaimana motivator-motivator kita itu begitu bersemangat. Ketika saya mengikuti program Stock Out waktu itu, saya SMA ya, ikut di daerah Sukabumi, di daerah situ, dan belum kelihatan apapun juga tanda-tanda bahwa ada bangunan gereja atau ada orang-orang yang percaya pada Kristus. Nggak ada sama sekali. Namun saat ini kalau kita jalan, kalau kita kembali lagi ke lokasi yang dimana kita pernah tapaki, kita datangi, aduh luar biasa ya. Ternyata Tuhan tuh memakai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana untuk memperkenalkan dirinya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita bersama-sama diperhadapkan dengan segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan iman, berdasarkan percaya kita bahwa Kristus ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Kita mampu untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Bukan soal kepedean, bukan soal kita percaya sekali, tapi tanpa berpikir, itu juga tidak benar. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan iman, berdasarkan bicara kita kepada secara pribadi di dalam doa-doa dan permohonan, dan berdasarkan sharing-sharing firman Tuhan yang kita lakukan setiap paginya, itu yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan banyak hal besar di luar sana. Asal kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Bapa di surga. Karena iman, Henok diangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita menyaksikan perjalanan hidup seorang nabi ya, seorang Henok ya. Dia itu begitu percaya, dia itu begitu yakin bahwa pada akhirnya dari kehidupannya itu dia diangkat ke surga. Dia yakin dengan percaya sungguh, dan akhirnya dia hilang dan tidak ditemukan juga tanda-tanda bahwa Henok adanya di sini. Dan pada waktu ya mungkin saya tidak terlalu mendalami ya tentang Henok pada waktu perjalanan Holy Land trip itu. Namun saya percaya firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Dari firman Tuhan ini kita mengerti apa yang Tuhan berkata. Apakah kitab ini dibuat dengan cara yang
biasa-biasa saja? Tidak. Kitab ini dibuat berdasarkan firman yang diberikan Tuhan kepada hambanya yang menuliskan kebenaran firman Tuhan ini kepada jemaat yang di Ibrani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kerinduan yang luar biasa yang bisa kita saksikan dari hamba-hambanya yang memberitakan firman Tuhan, yang memberikan motivasi kepada kita tentang kebenaran, saksi-saksi iman. Kita kembali lagi, kita naik lagi ke atas, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Karena Allah berkenan kepada persembahan itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Apa maksudnya? Ia masih berbicara sesudah ia mati. Kondisi yang dialami, situasi yang dialami pada waktu mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga, antara Kain dan Habel sampai hari ini masih dibicarakan terus-menerus. Sampai hari ini masih diberitakan terus-menerus. Siapa yang benar, siapa yang berkenan di mata Tuhan, itu yang naik korbannya. Kenapa dikatakan sampai dia mati pun juga tetap dibicarakan? Karena itu, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, maka akan dibicarakan terus sampai pada akhirnya. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu seturut dengan kehendak Bapa di surga. Itu yang dimaksud daripada ayatnya yang keempat. Ayatnya yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian? Pada mulanya ketika diciptakannya langit, bumi, dan segala isinya, kita boleh memikirkan bahwa semuanya bagus, semuanya indah. Ketika dari hari pertama sampai hari terakhir penciptaan, semuanya sudah lengkap. Tinggal yang melaksanakannya itu beriman sepenuhnya, beriman sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu mendatangkan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Dan karena iman juga bahwa kita yang berjalan seturut dengan kehendak Bapa di surga, kita percaya bahwa akhir daripada segala yang kita lakukan di dunia ini akan berkenan kepada Tuhan jikalau kita kembalikan bagi kemuliaan Bapa di surga. Ayat yang kedua dikatakan, sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau tidak ada pendahulu-pendahulu kita yang memberitakan firman, yang memberitakan kebenaran, yang memberikan jalan keluar, yang memberikan alur-alur cerita bahwa akhirnya kita akan sampai ke satu tempat di mana tempat itu sudah menjadi kantong-kantong pelayanan, itu sungguh luar biasa. Karena perjalanan misi-misi yang dilakukan ya selama ini itu menandakan bahwa bagaimana cara Tuhan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar di setiap tempat yang kita pijak. Itu menandakan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Bapa itu sungguh berkenan kepada orang-orang yang beriman padanya dan yang mau melakukannya seturut dengan kehendak Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Akhir daripada pemberitaan firman pada pagi hari ini menunjukkan kepada kita, kalau kita tidak beriman, maka hal apapun juga yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak terlaksana. Namun sebaliknya, kita beriman sepenuhnya kepada Bapa di surga dan kita lakukan seturut dengan apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jikalau Tuhan berkenan, tiada kata yang mustahil. Dan apapun juga yang menjadi
permasalahan pergumulan kita, God will provide. Itulah yang kita pegang sebagai janji firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang kita imani dan apa yang kita sharingkan nanti setelah doa pagi ini akan berkenan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang menjadi kerinduan kita, kita kembalikan hanya bagi kemuliaan Bapa. Dan biarlah apapun juga yang menjadi pergumulan kita, kita juga serahkan kepada Bapa di surga. Dan karena iman, maka segala sesuatu akan terjadi seturut dengan kehendak Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup pemberitaan firman pada pagi hari. Terima kasih Bapa untuk pemberitaan yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, apa yang kami imani boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kepada tugas. Amin. Terima kasih Bu Tirsa, terima kasih semua. Kita mau masuk dalam doa syafaat, kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Sebelum kami masuk dalam doa syafaat ini, Tuhan, kami mau bereskan segala sesuatu dalam hati dan pikiran kami, khususnya dalam hati kami, Tuhan. Kau yang tahu isi hati setiap kami, Tuhan. Sebelum kami menaikkan doa-doa ini, biar Engkau dapati kami berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Oleh kuasa darah Yesus, sucikan, kuduskan setiap hati pikiran kami, Tuhan. Agar doa-doa yang kami naikkan ini boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Karena kami tahu Tuhan tidak mudah, Tuhan. Karena itu hamba-Mu yakin dan percaya, Tuhan. Kenapa kami harus membereskannya dari Yerusalem terlebih dahulu? Karena itu adalah hati dan pikiran dan orang terdekat dalam hidup kami, Bapa. Seringkali kami tidak mampu, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus akan selalu memampukan setiap kami. Biarlah Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam doa syafaat ini, kuduskan, tahirkan kami terlebih dahulu, khususnya hamba-Mu ini, Tuhan. Bila Kau dapati dalam hati dan perasaanku yang tidak berkenan, yang tidak menyenangkan hati-Mu, yang mendukakan Kau Roh Kudus, ampuni, kuduskan dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Biar apapun yang kami naikkan pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu, Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers, Tuhan, yang Kau pakai pada pagi hari ini menjadi saluran berkat, menyampaikan isi hati Tuhan. Perkenanan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Hikmat pewahyuan Kau tambah-tambahkan kepada Ibu Tirsa. Biar apapun yang dia kerjakan, dia sampaikan, itu menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku firman. Karena kami tahu iman dasar segala sesuatu yang tidak kami lihat. Tapi kami percaya yaitu Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Bapa di surga. Diberkati Ibu Penatua Tirsa Yolanda Haspers, diberkati suaminya Bapak Chris Haspers, dan putrinya Kesia Florence. Kau pakai kedua hamba-Mu ini, sepasang suami istri ini Tuhan, menjadi berkat di mana mereka pergi dan melayani Tuhan. Kau pakai juga anaknya Kesia Florence untuk menjadi berkat di mana dia pergi dan bekerja Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan Kau pakai menjadi saluran berkat Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Apa yang mereka lakukan dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan Tuhan buat berhasil. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati keluarga dan keluarga besarnya. Kau memberkati Bapak Harvey Tuhan. Biarlah dalam progres penyembuhannya, pemulihan ini Tuhan, dia boleh lihat kasih sayang Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan dia menjadi kesaksian di mana dia pergi dan berada. Diberkati dalam seluruh kehidupan Pak Harvey. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Evangelis Ira Leni Lopulalan Mapa. Kau memakai dia dengan cara-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau memberikan hati kepada dia Tuhan untuk memfasilitasi ibadah PBS Ministry ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan, kapasitas kepada Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa. Biar melalui pelayanannya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkati keluarga dan keluarga besarnya. Diberkati Bapak Ivan Mapa. Biarlah dalam kehidupan Bapak Ivan Mapa, dalam pekerjaannya, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Apa yang dia kerjakan berhasil. Diberkati dalam rumah tangga, pelayanan, anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar Bapak Ivan Mapa, beserta dengan Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa. Mereka menjadi berkat, menjadi kesaksian-Mu yang hidup. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang mereka doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya.
Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Pastor Kemal, Mamusum beserta Ibu, Dr. Weni Laihadi Mamusum Tuhan. Biarlah Kau memakai kedua hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau yang tahu hati dan kerinduan mereka. Engkau tahu mereka mempunyai segala sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk lebih dan lebih lagi Kau memakai mereka Tuhan. Hikmat, marifat, pewahyuan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna bagi kedua hamba-Mu ini. Engkau tahu Tuhan, Besar Kemal mempunyai hati Bapa, hati gembala. Kau tambah-tambahkan kapasitas-Mu Tuhan. Biar dia menjangkau banyak lebih lagi jiwa-jiwa untuk dibawa datang kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Diberkati kesehatan Pastor Kemal bersama Ibu Weni. Damai sejahtera sukacita melimpah bagi kedua hamba-Mu ini. Kesehatan, kekuatan, pertolongan Tuhan sempurna. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan Yesus yang cukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan. Biarlah di usia indahnya ini Mami lebih lagi Tuhan memprioritaskan Tuhan. Dia menjadikan Tuhan satu-satu dalam hidupnya. Dan segala sesuatu dia persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengatur segala sesuatu untuk kepentingan Tuhan terlebih dahulu. Dan Tuhan memberikan dia untuk selalu dapat membawa keluarganya takut akan Tuhan. Jadi contoh berkat bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar. Kekuatan, kesehatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Berkat rahmat, damai, sejahtera sempurna. Apa yang dicukup, kebutuhannya Tuhan yang cukupkan. Apa yang dirindukan dan doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Anan dan Daniel ya Tuhan. Dia dalam persiapan ke kantor, dia boleh tiba dengan sangat baik. Dia bekerja dengan takut akan Tuhan, biar apapun yang dia kerjakan, Tuhan Yesus buat dia bekerja untuk seperti melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kesehatan, kekuatan buat Daniel, damai sejahtera sukacita, kepandaian, kecerdasan melimpah buat Daniel. Apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Perjalanannya beruntung, tutup bungkus Daniel dan setiap kami dengan kuasa darah Yesus. Dia menjadi berkat, menjadi terang bagi karyawan, pimpinan, dan dalam perusahaan dia bekerja. Tuhan, biar perusahaan ini Kau pakai menjadi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Daniel menjadi saluran berkat Tuhan. Kau pakai anak muda ini menjadi anak muda yang takut Tuhan lebih dan lebih lagi anak muda yang militan. Dan pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih lagi takut akan Tuhan. Kau siapkan tepat pada waktunya. Damai sejahtera sukacita, Daniel menerima favor of God dan favor of men. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil karena dia mengasihi Tuhan. Dan dia tahu hanya Tuhan Yesus satu-satunya jawaban dalam seluruh kehidupan anak muda ini. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat Pastor Linda Tuhan, beserta suaminya, Pastor Wawan, keenam putra-putrinya, Pastor David, Daniel, Tuhan, Daniel Hartawan, Diandra, Davin, Victoria Tuhan, dan Darlin Tuhan. Pakai keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, glory, diberkati dalam pelayanan Pastor Linda, Pastor Wawan, dan keenam anak-anaknya. Kau pakai Tuhan pelayanan mereka untuk menjangkau lebih banyak jiwa Tuhan. Kau yang memberkati keluarga ini dengan caramu yang luar biasa. Kau tambah-tambahkan hikmat kapasitasmu Tuhan untuk membawa lebih lagi banyak jiwa datang kepada Tuhan. Diberkati secara khusus Every Nation Church Bogor ya Tuhan. Biarlah Tuhan semua banyak Tuhan bangku-bangku itu akan penuh bahkan melebihi dari apa yang kami pikirkan. Yang difikirkan Pastor Linda itu yang Tuhan siapkan. Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan datang berduyun-duyun Tuhan memenuhi Every Nation Church Bogor. Biarlah Tuhan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kau pakai menjadi saluran berkat untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Karena waktu sudah sangat singkat dan sedikit lagi Tuhan Yesus sudah mau datang kali yang kedua. Diberkati Pastor Linda dan Pastor Wawan dan keenam putra-putrinya. Kesehatan, kekuatan, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang mereka butuhkan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga, hamba juga berdoa buat Pastor Julius Go ya Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Diberkati istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Apapun yang dia rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kesehatan, kekuatan, hikmat, rahmat, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna. Diberkati pelayanannya, rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan perjalanan Tuhan buat berhasil. Diberkati Bapak Darta, Ibu Lia, tiga putra-putrinya.
Kau pakai keluarga ini Tuhan menjadi keluarga yang lebih sakinah glory, yang melayani Tuhan lebih sungguh dan menjadi berkat di mana mereka berada. Diberkati pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, usaha, keluarga, dan keluarga besarnya. Anak-anaknya tuh menjadi anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang militan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkati juga Ibu Noriani dan setiap yang udah pernah hadir, Ibu Debi, Pak Parulian, Opung Parapat, Ibu Kristin, Ibu Loan, dan begitu banyak lagi Tuhan. Biar kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang militan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, Tuhan, untuk datang sama-sama beribadah kepada kami melalui PBS Ministry. Kami yakin dan percaya tidak kebetulan PBS Ministry ada, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk membentuk sekarakter setiap kami. Untuk kami lebih sungguh Tuhan. Kami mengenal Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dalam seluruh kehidupan kami. God of the universe yang nyata dalam hidup kami dan kami boleh menjadi contoh berkat dan itu kau pakai Tuhan PBS Ministry menjangkau banyak jiwa-jiwa baik melalui tayangan Facebook maupun YouTube. Terima kasih Bapak di surga dan secara khusus hamba berdoa ya Tuhan buat Pastor Yohanes Parapat bersama Mami Grace, Grace Mercy dan Shalom. Kau memberkati keluarga ini Tuhan lebih dan lebih lagi untuk lebih militan, lebih sakinah glory, lebih Tuhan mengasihi Tuhan. Kau pakai pelayanan Pastor Yohanes Parapat di mana dia melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan, hikmat, rahmat, anugerah melimpah. Diberkati dalam pekerjaannya, rumah tangganya, anak-anaknya, Grace Mercy Shalom jadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Diberkati dalam pekerjaan Kakak Grace, diberkati Mercy dan Shalom dalam pelajaran, dalam sekolahnya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan dalam keluarga ini. Apa yang mereka doakan, rindukan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Diberkati Mami Grace untuk menjadi istri yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan lebih dan lebih lagi. Tunduk kepada suami menjadi berkat dan tiang doa bagi keluarga dan keluarga besarnya. Tutup bungkus keluarga ini di mana pergi melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kau tambah-tambahkan hikmat, kapasitas, marifat dari surga yang maha tinggi. Pemeliharaan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna buat keluarga ini. Terima kasih Bapak di surga. Dan kami juga teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia, di mana kami ada Tuhan. Kau memberkati dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Agar setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum pernah mendengar berita Injil keselamatan, mereka boleh dijangkau Tuhan. Setiap lutut pasti bertelur, setiap lidah pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Indonesia diberkati dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Diberkati dalam pemerintahannya dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer tertinggi terendah bahkan sampai Pemda tempat di mana kami berada. Sampai kelurahan RW dan RT bekerja dengan takut akan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan orang-orang percaya dalam pemerintahan itu bekerja dengan integritas yang takut akan Tuhan menjadi contoh dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan Indonesia mengalami Tuhan keadilan, kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Boleh menerima Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemakmuran, ada keamanan Tuhan bagi bangsa ini. Kami yakin dan percaya pasukan melihat Tuhan pagar api memanggari Indonesia. Karena Indonesia ada di hati, di pikiran, dan di rancangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan menutup doa syafaat ini Tuhan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Dan kami akan menutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kepada hambanya Ibu Tirta dalam doa berkat. Dipersilakan kepada Ibu Tirsa. Saya lagi buka kamera. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian hari ini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih Bu Tirsa. Firman Amin. Tuhannya kita akan bahas kita ba- kita akan bahas mengenai Ibrani 11 ayat Iya, 1 1 sampai sampai 11. sampai 11 ya. Iya, 1 sampai 11. Kalau kita lihat di sini kalau kita lihat secara keseluruhan dari kitab Ibrani ini dimulai dari mohon maaf Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dasarnya adalah iman dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Belum ada tetapi kita sudah lihat. Jadi memang relate dengan firman Tuhan yang kemarin, bagaimana walaupun gunung tidak berpindah, walaupun gunung tetapi kita tetap percaya. Ya. Walaupun masalah-masalah itu masih ada gitu. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang pimpin kita. Amin, saudara. Tuhan yang pimpin kita bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Dari sini kan kita kita lihat ada beberapa tokoh. Memang dibaca di sini cuman beberapa tokoh ya tadi dari Sarah di ayat 11. Kalau kita lihat dari Sarah di ayat 11, terus dari ada si Abraham, ya, Abraham juga. Terus ada iman siapa lagi? Nuh, ya, ayat 7 bagaimana Nuh, ya. Yang menarik adalah Henoh, bagaimana Henoh, Ibrani 11 ayat 5 sampai 6, bagaimana dia adalah saksi iman yang awal, sepertinya ini yang awal yaitu Henoh. Henoh secara pribadi hidupnya mengandalkan Tuhan, ya. Hidup bergaul karib dengan Tuhan. Kisah Henok ini menjadi sorotan sebagai pribadi yang diangkat oleh penulis Ibrani ini gitu. Jadi memang kita Henok itu diangkat karena apa? Karena imannya ya, sola fide ya, hanya karena iman. Iman karena apa? Sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Dia mengikuti bukan hanya tahu aja gitu, tapi sungguh-sungguh. Ungkapan Raja Daud mengenai seperti ungkapan Raja dalam kelimpahan tetap mengutamakan Tuhan. Ya, dalam Henoh menjadi pribadi yang sangat serius membangun hubungan dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di Kejadian 5:21, iman Henoh dicatat dalam Kejadian 5. Ya. Henoh adalah keturunan Adam yang memiliki usianya berapa? 635 tahun. Dan selama 300 tahun, bukan lama seumur kita ini, hidup 300 tahun, hidup bergaul dengan Tuhan, dengan Allah. Ya, di dalam kejadian ya, kalau kita lihat. Terus ada beberapa lagi ada iman imam imannya Habel kita belajar. Tapi kalau secara keseluruhan 1 sampai 40 ada beberapa tokoh di sini, ada di Gideon, ada Barak, ada Simpson juga gitu. Adalah orang-orang yang beriman. Yefta, ada Daud ya di dalam Ibrani 11:32 gitu. Ada siapa lagi? Samuel juga ada 11 ayat 32 juga. Daniel di situ ya, bukan Daniel yang ada di sini tapi eh, seorang yang luar biasa Daniel ya. Terus ada siapa lagi ya? Jadi orang-orang itu ini kalau saya catat di sini ada sekitar 18 orang ya, lebih mungkin bisa lebih dari 18. Di dalam satu satu ayat itu ada beberapa ya. Tapi secara secara yang terhitung ada sekitar 18 yang dikasih contoh oleh siapa? Oleh penulis Ibrani ini ya. Tujuannya apa? Kenapa sih implementasi logis dari imam imannya mereka? Yaitu pertama adalah ya hidup ya ketika mereka bisa kuat dalam dalam Tuhan. Jadi pertama adalah bagaimana hidupnya mereka itu pusatnya Tuhan. Ya, mereka berpusat kepada Tuhan, memang betul-betul mengandali Tuhan dalam kehidupannya dia ya. Hidup yang betul-betul fokusnya Tuhan.
Ya. Terus yang kedua apa? Hidup yang bertekun di dalam penderitaan juga. Ketika dia di dalam Tuhan, penderitaan, dia tahu Tuhan akan melepaskan dia. Ya. Dia tahu penderitaan ini yang di dunia ini yang sementara gitu. Nanti ada kekekalan yang Tuhan persiapkan kepada kepada kita. Amin, saudara. Fokusnya bagaimana, pertama adalah bagaimana fokusnya kepada Tuhan, bagaimana dia tahan atas penderitaan, ya. Yang ketiga bagaimana dia hidup di dalam kekudusan Tuhan. Hidup kudus, ya. Jadi pertama adalah bagaimana dia fokus, yang kedua adalah dia tahan dalam penderitaan, kemudian hidup di dalam kudus. Dia harus menjadi orang kudus. Ini orang-orang contoh-contoh yang beberapa belas tadi, termasuk yang tadi dibaca ya oleh Bu Tirsa ya. Dan yang keempat adalah bagaimana hidup penuh dengan pengampunan, bagaimana kita mengampuni. Memang mungkin masih banyak lagi ya. Tapi di sini orang-orang yang mengampuni itu, orang-orang yang menjadi ke, contoh buat kita ya. Orang-orang yang hidupnya percaya kepada janji Tuhan. Dia dari keseluruhannya itu mereka ini percaya akan janji Tuhan. Ya, itu adalah iman. Iman memang nggak kelihatan, tetapi ya, walaupun masalah itu masih ada dan belum berlalu, tetapi dia percaya Tuhan akan menolong kita. Amin, saudara. Itu beberapa poin yang saya kasih, yang saya sampaikan di sini. Jadi memang di dalam ini memang ayat yang luar biasa karena ini juga merupakan ayat bagaimana sola fide, ya, salah satu hanya karena iman kita diselamatkan, ya. Bukan hanya memang kita diselamatkan adalah anugerah Tuhan, sola gracia, ya. Tetapi ini perlu iman juga untuk kita melewati hari-hari yang sulit. Amin, saudara. Oke, silakan, mungkin ada tambahan masukan bagaimana yang sudah disampaikan Bu Tirsa menjadi bagian dalam kehidupan kita, bagaimana kesaksian pertumbuhan iman kita sampai saat ini, ada apa ya, ada jatuh bangunnya, bagaimana kita tetap kuat karena apa? Kita beriman kepada Allah yang benar, Allah yang berkuasa. Amin, saudara. Oke, silakan mungkin dari Bu Wati, talk aja, Bu Wati. Oke, terima kasih sebelumnya Ibu Penatua Tirsa Yolanda untuk firman-Nya. Kalau saya boleh sangkut pautkan eh, ayat dari Ibrani pasal 11 ini dengan kemarin kita memperingati akan pencurahan Roh Kudus, kalau saya boleh eh, memulainya dengan begini. Ada pekerjaan Roh Kudus untuk kita bisa membuat seseorang itu memiliki iman. Karena kemarin seperti sebelum Yesus terangkat ke surga, dia katakan, engkau akan menerima kuasa, gitu. Eh, ini memang untuk untuk kita ya saat ini, untuk yang kita sudah hidup di luar daripada sesudah dari perjanjian baru yang hidup di zaman anugerah. Jadi kalau menurut saya, untuk seseorang bisa beriman pun percaya akan janji Tuhan, itu bukan karena hebat seseorang, tapi ada pekerjaan Roh Kudus, ada energi yang dari dalam. Jadi kalau menurut saya, seseorang itu pertama-tama eh, dia harus seperti kayak tadi di ayat 6 dikatakan bahwa Allah itu ada. Nah, untuk dia percaya bahwa Allah itu ada aja, itu seseorang itu harus dilahirbarukan oleh Roh Kudus sehingga seseorang bisa percaya. Dan kedua, kita juga belajar dari contoh saksi-saksi iman, yaitu seperti Henok, dia membangun relasi dengan Allah, dia hidup bergaul dengan Allah, seperti tadi Pak Kemal katakan, kisah Henok ditulis dalam Kejadian 5, tepatnya di ayat 24. Jadi,
ketika kita membaca, merenungkan firman, bukan hanya baca dan renungkan, akhirnya kita mendapat pengetahuan akan janji-janjinya Tuhan, tapi kita semakin dibawa, kita bisa mengenal akan rencana-rencana Tuhan sih, kalau menurut aku dalam hidup kita. Nah, melalui ayat 6 ini adalah kalau menurut saya, kalau Bu Tirsa tadi juga bilang, dia menarik bawahinya di ayat 6. Jadi tanpa iman kan nggak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini adalah kunci kalau menurut saya ya. Kalau saya mendapatnya di situ penegasan bagi seluruh tulisan melalui saksian yang tadi, saksi-saksi iman yang dari 1 sampai 11. Jadi untuk seseorang dia nggak hanya sekedar iman awal, namun juga dituntut iman yang bertekun, yang menyenangkan Allah, tapi bahkan dia bisa tetap setia sampai akhir daripada pertandingan iman seseorang. Jadi nggak peduli bagaimana eh, perjalanan hidupnya dia, karena kita tadi belajar bagaimana tuh para saksi-saksi iman, mereka pun harus melewati yang namanya penderitaan. Kalau kita bisa lihat contohnya kayak Nuh, Nuh ya, bagaimana dia diolok-olok, dia dihina, sorry, untuk dia bisa membuat eh, kapal yang besar untuk eh, menampung binatang-binatang. Tapi di sini justru dikatakan Nuh, karena imannya dia itulah dia menghukum dunia dan dia menjadi ahli waris kebenaran. Jadi kalau saya bisa bilang iman ini juga yang indikator seorang beriman adalah bahwa tadi orang itu harus percaya bahwa Allah itu ada, kedua bangun relasi dengan Allah, dan pada saat dia membangun relasi, dia dengan membaca merenungkan akhirnya mengenal dengan perjalanan pengalaman dia berjalan bersama Tuhan, akhirnya juga dia belajar sih kalau menurut saya akhirnya ya, belajar dengan apa? Belajar dengan berdamai, karena hasil akhir daripada iman seseorang itu hasil akhirnya itu adalah kan kedaulatannya Tuhan. Jadi dia memberikan seluas-luasnya Allah intervensi gitu. Allah intervensi untuk segala sesuatu yang terjadi. Yang penting dia tahu bahwa Allah yang setia yang memberikan kepada dia itu adalah Allah yang memberikan yang terbaik. Allah yang mempunyai rencana yang terindah buat di hidup dia. Nah, tantangannya buat kita, orang Kristen masa kini yang sudah punya buku panduan, manual book, seperti Alkitab, yang berisikan janji-janji Allah, yang udah terbukti penggenapannya dalam sejarah. Yuk, seharusnya sih kita udah nggak ragu lagi ya untuk mempercayai dia yang nggak pernah ingkar janji seperti tadi Bu Tirsa temanya. Jadi mari kita berjalan dalam iman yang membawa kita kepada iman dan masuk dari satu kemuliaannya kepada kemuliaannya lain. Itu aja kalau dari saya. Terima kasih sekali lagi Bu Tirsa. Ya, terima kasih. Sampai terpesona. Oke, ya. Jadi memang pekerjaan iman itu eh, tidak kelihatan gitu. Kita kita percaya pada sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Ya. Tetapi itulah iman. Ya. Sama seperti kita juga ini sama Weni. Bagaimana kita kita percaya Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan melewati hal hari-hari yang sulit. Kedepannya bagaimana ya? Tergantung Tuhan. Kalau dulu kita bisa, oh ya kita bisa hidup dari apa yang kita lakukan, pekerjaan kita udah bisa hitung-hitungan. Ya. Tetapi sekarang bagaimana pemeliharaan Tuhan, Tuhan juga nggak mempermalukan kita gitu. Tuhan kita mungkin dari sini ya banyak orang-orang tua di sini juga. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedap, tetapi kita percaya ya Tuhan tidak pernah mempermalukan kita. Ya.
Mungkin kalau Ibu Tirsa kasih kesaksian banyak dia gitu. Itu bagaimana Tuhan akan menolong kita, Ibu Ira juga, apalagi Mami Tina, bagaimana pertolongan Tuhan hari demi hari. Ya, oke, silakan next Bu Noria nih. Salam Pastor. Salam Pastor, ada suaraku kah? Shalom, Clear, clear. ada ya? Jelas, Ada, jelas, baik. ada. Jelas. Iya, saya kira nggak ada suara. Nanti saya udah ngomong jadi suara. Jadi pastikan dulu suara saya ada ya. Iya, tadi maaf saya terlambat masuk. Untung Pastor Kemal pulang lagi ya firman Tuhan. Jadi saya bisa nyimak. Iya, eh, iman ya tadi antara iman dan pengampunan ya yang saya tangkap ya Pastor. Menarik sekali. Iman itu kan nggak sekonyong-konyong datang. Jadi eh, yang saya alami begitu saya mengambil komitmen untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kadang kan kita pikir mengikut Tuhan itu enak. Mengikut Tuhan itu tidak ada lagi masalah. Mengikut Tuhan itu semua orang care dengan kita. Ternyata itu sebaliknya ya Pastor. Saya 15 tahun digodok tentang hal itu. Dan bagaimana saya direndahkan serendah-rendahnya sampai eh, karena masa lalu memang banyak ya. Hati Bapak hancur, luka batin, dan segala macam. Cuma itu udah pulih. Tapi tetap diperhadapkan dengan orang-orang yang benar-benar melakukan kita itu seperti itu ya firman Tuhan. Sini kamu rebah biar aku injak punggungmu sampai rata. Itu benar-benar posisi Nori yang mengalami hal seperti itu Pastor. 10 tahun yang lalu kurang lebih ya. Saya diproses. Tapi Tuhan tuh di situ saya mengenal Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita dibentuk Tuhan untuk belajar beriman sama Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Terus kita diperhadapkan dengan masa sulit, ya. Di situ saya pengalaman itu gini. Tuhan bilang gini, aku di sini Nor, aku nggak pergi. Seringkali kita kalau bergulat dengan masalah sendiri, nggak fokus sama Tuhan, fokus sama diri sendiri, fokus sama keadaan kita, fokus sama sekeliling kita. Akhirnya kita kira Tuhan meninggalkan kita ya Pastor. Ternyata enggak. Tuhan bilang gini, kamu cuma membelakangin aku loh Nor. Aku masih tetap di sini. Ya, di situ saya benar-benar bertobat tuh, ya Tuhan, ternyata Tuhan masih di sini. Saya kira Tuhan sudah tinggalkan saya gitu ya. Nah, itu proses demi proses aku alami sampai yang akhirnya saya menjadi orang yang lentur ya. Begitu apa apa roh Tuhan, saya aminkan tuh Pastor. Aku akan memegang tanganmu, aku akan memberikan kamu kemenangan. Benar-benar saya alami kemenangan. Ya kalau mungkin orang lain tuh nggak tahu lah ya, bisa kecewa dari panggilan Tuhan, bisa lari dari komunitas yang Tuhan berikan. Ya, tapi di situ saya sampai hari ini masih bisa berdiri, masih tetap menjadi seorang pelayan di komunitas saya, di gereja lokal yang Tuhan percayakan. Itu prosesnya dari yang pahit banget, Pastor. Tapi Tuhan masih, saya bilang, eh, saya kan belajar mau mengenal Tuhan, saya mau belajar percaya sama Tuhan. Seperti itu ya. Sehingga hari-hari yang sulit yang saya alami, itu bisa saya hadapi. Saya kan jauh dari orang tua ya, belum punya suami juga, belum punya keluarga. Tapi banyak hal masa sulit dari pribadi, dari ruang lingkup pelayanan, ya. Dari mana aja itu iblis itu pinter banget supaya kita menyerah gitu ya. Tapi Tuhan tuh lebih besar. Tuhan tuh ketika berfirman, eh, dulu saya belum punya pengalaman bisa melihat perbuatan Tuhan dengan mata rohani saya ya Pastor. Saya masih kayak orang buta, tapi saya percaya aja. Seperti anak kecil saya polos kalau apa kata Roh Kudus lewat firman Tuhan, amin Tuhan. Ya, itu benar-benar diproses sampai kita benar-benar dewasa di dalam Tuhan. Seperti tadi Pastor bilang Henok ya, itu luar biasa ya. Bagaimana dia diangkat Tuhan, dia tidak mengalami kematian secara jasmani. Ya. Itu luar biasa. Itu memotivasi saya untuk terus bergaul karib sama Tuhan, untuk terus fokus sama Tuhan, untuk terus percaya sama Tuhan meskipun masih ada masalah ya. Tapi bagaimana kita dilatih menjadi seorang prajurit
apa saja yang Tuhan janjikan itu kita bisa raih. Ya, kita bisa mengalami janji-janji Tuhan itu bukan nanti pas kita udah dipanggil Tuhan atau meninggal, enggak ya. Lagi di bumi ini, ya, kata Tuhan kamu lebih dari pemenang. Bukan berarti kita apa ya, seperti spektakuler banget ya pastor, enggak, tapi hal-hal kecil, hal-hal yang sepertinya itu nggak masuk akal tapi kita bisa melaluinya. Mari bisa melaluinya. Saya bisa menjalaninya tanpa harus kepahitan, tanpa harus eh, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri ya. Kalau dulu tuh, aduh, kebalikan deh pastor. Saya kalau udah ada masalah, saya suka menyalahkan diri sendiri, suka menyalahkan Tuhan, suka menyalahkan semua orang. Tapi begitu saya diproses kurang lebih 15 tahun itu ya, di situ saya sampai serendah-rendahnya itu saya ngerasain itu, eh, Tuhan sedang bentuk saya untuk saya juga belajar mengampuni, ya berdamai sama Tuhan, berdamai sama diri sendiri, berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan siapapun yang Tuhan perhadapkannya, sehingga kita bisa tetap melihat perbuatan Tuhan, kita tetap bisa memegang janji-janji Tuhan, ya sekalipun kita masih diperhadapkan dengan masa-masa sulit ya. Itu sih yang bisa saya bagikan, Pastor. Jadi saya bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Iman ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ya, iman yang kecil aja bisa membuat dampak yang luar biasa dalam hidup kita, pelayanan, kerjaan, keluarga. Ya, imannya itu bukan imannya Nori yang percaya kepada kepercayaanku sendiri, tapi imanku itu benar-benar berpusat pada Kristus. Ya, benar-benar aku nggak bisa loh Tuhan tanpa Tuhan. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Jadi ketika kita bergaul karib sama Tuhan, ada masa-masa sulit, Pastor, Tuhan nggak diam. Tuhan bilang, Nor, di depan sana ada masa sulit. Itu saya alami 2019 awal ya, Pastor. Sebelum Corona. Nor, di depan sana ada masa sulit. Itu jelas banget aku dengar suara Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, jangan permalukan pelayanmu ini, Tuhan. Karena saya waktu itu ada bersangkutan dengan bank, tapi bukan ide saya ya, Pastor, ide keluarga. Dan itu selama 3 tahun harus dikerjakan, ya harus diselesaikan dengan pihak bank. 1 bulan itu 1.600.000, itu nggak sedikit buat saya pribadi, karena saya bukan karyawan kantor, karena saya bukan pegawai negeri ya. Tapi begitu saya dengar suara Tuhan, Nor, di depan sana ada masa sulit, saya bilang, Tuhan, jangan permalukan pelayanmu ini, tolong saya Tuhan. Di situ saya dengar, ya aku akan pelihara kamu, aku juga akan pelihara keluarga kamu. Selama kurang lebih 3 tahun masa corona, Pastor, tidak pernah sekalipun saya telat membayar tunggakan pada pihak bank. Ya, padahal itu kan lockdown. Saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa ke sini. Biasanya kan saya double job ya, Pastor. Tapi itu benar-benar saya cuma pegang satu kerjaan dan saya nggak bisa. Saya juga kena itu Omikron gelombang kedua, saya kena 2 minggu. Tapi 1.000 pun, 1.000 rupiah pun gaji saya nggak pernah dipotong, Pastor. Dan tunggakan saya kepada pihak bank selama corona, saya malah jadi bisa punya rumah, Pastor. Ya walaupun itu di Sibolga ya, yang ditinggalin orang tua. Itu saya bilang Tuhan tuh hebat banget ya, begitu kita dengar suara Tuhan, ada masa sulit, betul ada masa sulit ya, masalah belum selesai. Saya nggak tahu masa sulitnya seperti apa, nggak taunya coronanya itu luar biasa ya di beberapa negara lain, bahkan di Indonesia banyak yang meninggal ya, tapi kita masih hidup, kita masih selamat, kita masih Tuhan pelihara. Bahkan apa yang harus menjadi tanggung jawab saya sebagai anak pertama, saya masih bisa lakukan, Pastor, selama 3 tahun itu. Saya takjub sama Tuhan, saya bilang Tuhan. Makanya sejak itu saya bilang, Tuhan, apa saja saya nggak akan apa ya, tawar hati. Saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan ada, sekalipun saya belum melihat semuanya itu, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup saya, dalam keluarga saya. Ya, saya pasti bisa Tuhan menjadi rindu ya, seperti Gideon ya. Hai kamu pahlawan yang gagah berani. Padahal dia penakut, guys, penakut ya, Pastor ya. Tapi Tuhan bilang, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Ya, begitu juga dengan Nori. Banyak yang Nori takutkan, tapi Tuhan bilang, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Ya, kamu lebih dari pemenang. Ya, sehingga saya setiap hari antusias menjalani hidup. Sekalipun mungkin itu nggak seperti orang lain, tapi saya nggak jadi cemburu dengan orang lain, Pastor, nggak. Saya nikmati hidup saya enjoy. Ya, saya tetap memuji Tuhan, saya tetap bersyukur, saya lakukan bagian saya. Selebihnya saya percaya Tuhan udah mengatur hidup saya. Ya, kalau Tuhan mau gariskan kita, engkau berhasil dan beruntung, itu pasti terjadi ya. Aku menjadi orang yang berhasil, entah gimana itu, eh,
terjadinya jalannya, tapi saya pegang, aku berhasil Tuhan. Apa yang menjadi mimpimu, Tuhan buat menjadi kenyataan. Itu sih Pastor. Jadi saya sangat menarik, saya sangat luar biasa exciting ya kalau masalah iman ya. Karena hari-hari saya ada juga karena iman, bukan karena kuat gagah saya, bukan karena ada dukungan dari sana sini, enggak. Tapi saya punya Tuhan yang besar, yang selalu menolong saya, yang selalu memulihkan hidup saya kan, sehingga saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri masa lalu, berdamai dengan orang lain, karena saya sudah berdamai dengan Tuhan. Begitu Pastor. Terima kasih, Tuhan berkati. Jadi kepanjangan kan Pastor. Ya, terima kasih. Ya, memang itulah pekerjaan iman. Kalau dalam perjanjian lama kan nggak terlalu eksplisit, nggak terlalu kelihatan gitu. Tadi seperti Gideon gitu. Ya, pahlawan yang gagah berani. Demikian juga Abraham. Abraham kan kalau di dalam Kejadian 15 ayat 6 di situ dikatakan, lalu percayalah Abraham, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, yaitu iman. Sebetulnya itu iman gitu. Ayat itu juga dikutip oleh siapa? Oleh Rasul Paulus di Roma 4 ayat 22-23. Allah memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran ya. Ketika kita percaya bahwa Kristus bangkit ya, dia dia Allah yang dia adalah Yesus adalah Allah sendiri, dia adalah Tuhan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu adalah iman kita juga ya. Sola fide, kembali lagi ya, sola fide, bagaimana kita yakin dan percaya. Ketika kita percaya, itu adalah anugerah dari Tuhan. Tadi Bu Eni bilang itu adalah pemberian Tuhan ya. Sama seperti banyak Raja Daud ya. Raja Daud ketika dia melawan Goliat ya, saya lihat di sini di dalam 1 Samuel, dia bilang, pula kata Daud kepada Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Palestina itu. Dia bilang dia akan melepaskan aku juga dari tangan orang Palestina itu. Tuhan yang melepaskan dari cakar, dia bilang dia akan melepaskan dia juga, dia bilang. Makanya dia bilang dia yakin dan percaya dia akan mengalahkan. Ya, itulah iman. Ya. Iman itu makanya dalam perjanjian baru, dalam dalam konteks perjanjian baru juga dia iman yang bisa memindahkan gunung gitu. Iman itu ya di Matius 17 ayat 20 ya, sebab aku berkata sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat kamu dapat pindahkan dari tempat ya ke sana. Jadi kita dapat memindahkan gunung gitu. Itu adalah iman gitu. Oke, amin. Next, siapa lagi? Mami, ada Mami ya? Mami kok nggak ada ya? Ya, Oh sebentar, ada, Pastor, saya buka dulu. Mami. Oke, terima kasih Noriani, luar biasa. Jadi kita bukan hanya mendengar, kita aplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Kok mesti Ini, Pastor. mami? Udah buka kok suaranya. Kok mesti mami? Oke, Mami. Shalom Mami punya semuanya. pengalaman iman lebih banyak juga nih. Oke, silakan Mami. Ya, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Tirsa, Ibu Ira, Pastor Weni, Pastor Kemal, dan semuanya. Ibrani 11 ayat 1 ya, saksi. Iman adalah satu ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, tanpa iman tidak seorang pun manusia dapat diselamatkan. Betapa bangganya kita punya Allah yang hidup, betapa bangganya kita punya Allah seperti Yesus. Ya, jadi iman percaya pada kita orang yang percaya hanyalah percaya kepada Yesus. Apapun yang kita kita lakukan tanpa percaya, sebaik-baik apapun tanpa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita,
Tidak satu pun kita yang selamat, ya, seperti Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, sehingga menurunkan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh. Percaya kepada siapa? Hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu nggak gampang, berjuang mati-matian. Saya aja pun sudah begini kadang-kadang. Dari tengah 2 tadi sudah nggak bisa tidur, saya sudah baca firman. Sampai iPad-nya habis, apa chargernya baru ditancap lagi. Tapi itu pun tanpa Roh Kudus, tanpa apa namanya ya, kita harus berdoa juga untuk apa namanya, penguasa-penguasa jahat di udara. Iman apa seperti Tuhan Yesus juga ya, dia juga dibawa iblis, coba iblis waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia lapar. Tapi kata Yesus, ada tertulis pada firman Allah ya, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan sekali kau mencobai Tuhan Allahmu, nyahlah kau. Jadi kita hanya percaya kepada Yesus Kristus, satu saja Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sudah rela mati bagi kita, bagi aku. Diserahkannya tubuhnya, darahnya, bahkan nyawanya. Kalau itu saya pikir dengan Pastor Kemal, ya bagaimana? Apakah saya ini apapun, belum ada apa-apa pun, baru sedikit aja terjadi, masih remeh-temeh. Kadang-kadang saya juga tanpa Roh Kudus juga, saya tanpa Roh penolong, yaitu Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada murid-muridnya ya, sebelum dia terangkat ke surga, yang kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Dia tidak membiarkan kita sebatang kara. Aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu, dan tidak membiarkan kamu sebatang kara, tapi aku mengirimkan Roh Kudus, Roh penolong kepada kamu. Itu rohnya Yesus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena dia naik ke surga, tapi dikirimnya kepada kita Roh Kudus, Roh penolong. Tanpa Roh Kudus tidak satu pun kami berkenan. Tidak satu pun kita manusia dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan. Karena dia Allah yang luar biasa. Dia pencipta alam semesta. Tidak ada yang sama seperti dia. Makanya Yohanes Pembaptis juga bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku bilang, Tuhan Yesus, bukan membuat, mencium telapak kaki kasutnya pun aku tidak layak. Karena aku hanya dicipta dari lembu tanah, dia Allah penciptaku, pencipta langit bumi, rela mati untukku. Jadi Tuhan, aku bilang, oh Tuhan Yesus, engkau luar biasa, engkau Tuhan Yesus. Tidak Allah-Allah sepertimu. Engkau rela mati bagiku. Kau sampai mati, kau serahkan tubuh dalam nyawamu. Jadi siapa kita ini? Tuhan, berilah aku hati yang takut Tuhan, supaya aku menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Setiap hari aku berdoa, tolonglah aku Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus aku tidak dapat satu pun melakukan apa yang untuk hidupku menyenangkan hatimu Tuhan. Supaya aku diberikan menjadi berkat bagi orang sekitarku, terutama keluargaku, karena kiri bukan belakangku banyak bukan belakang Tuhan, bakal paling hina di muka bumi. Jadi mesti berjuang mati-matian. Lebih lagi aku lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, banyak berdoa, banyak baca firman, dan berusaha berjuang mati-matian menjadi pelaku. Satu pun bukan dengan kuat gagahku itu, Pastor Kema, semua kita itu hanya kasih karunia kematian Tuhan Yesus, darah Yesus, pengorbanan Yesus di kayu salib. Seujung rambut kita dibakar, digergaji, seperti juga nanti di akhir itu banyak yang didera, digergaji, di apa. Tapi itu pun seujung kuku belum dapat membalas kebaikan Tuhan Yesus. Dia rela menjadi manusia setia sampai mati. Sedangkan aku ini, kita ini ciptakan hanya debu-debu tanah dan cacing-cacing aku. Amin. Itu hanya kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus luar biasa. Gak ada betapa aku bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. I love you Lord Jesus. Tolonglah kami Roh Kudus, semua kami PBS, bukan hanya dari keluarga, supaya kami membawa menjadi terang, supaya banyak orang menerima Yesus melalui hidupku, hidup kami, hidup keluargaku. Terlebih kita yang percaya, janganlah Tuhan apa dipermalukan, Tuhan mempermalukan kita, tetapi upah kita sangat besar, yaitu hidup kekal. Orang yang melakukan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi Tuhan Amin. berikan kita yang luar biasa, yaitu hidup kekal.
bersama Tuhan Yesus di surga dari selama-lamanya sampai selama. Jadi biarlah Amin. kita lebih takut Tuhan, lebih cinta Tuhan, menjadi pelaku firman oleh pertolongan Roh Kudus itu. Mati-matian kita berjuang melekat dengan Tuhan seperti Henok, supaya kita berkenan dari hidupnya, tidak jatuh bangun lagi dari dosa. Jadi itu hanya pekerjaan Roh Kudus, tapi kita juga harus berjuang untuk itu. Amin. Tidak Udah. segampang yang kita ucapkan, melalui kasih dan kebenaran, yaitu pelaku firman, baca firman, merenungkan, berjuang batin, menjadi pelaku firman. Untuk itulah kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan Yesus, hidup kekal, hidup bersama-sama dengan Amin. Tuhan Amin. Amin. Yesus. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal dari selama-lamanya sampai selama. Amin. Jadilah pelaku firman. Terima kasih, Mami. Oke, next Bu Ira, sebelum kita terakhir Bu Fani. Iya. Oke, mungkin saya nggak terlalu panjang karena semua tadi sudah beri paparan yang melengkapi sharing firman pagi ini. Jadi ada beberapa yang saya tuliskan di sini tapi nanti mungkin saya akan masukkan di ini nanti kolom di ini ya, di videonya juga gitu. Yang terpenting itu kan adalah mengaplikasikan, ya kan. Iman, kalau kita beriman aja tapi kita tidak mengaplikasikan dalam kehidupan kita, ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi iman yang adalah dasar dari segala sesuatu itu, tapi kita tidak mengaplikasikannya, is nothing. Jadi ketika kita berseru memanggil Tuhan Yesus dan percaya dan sungguh kepadanya, iman itu lahir, dan janji Allah menjadi kepastian untuk kita. Itu berlaku untuk semua yang berseru kepada Tuhan. Jadi kita mengaplikasikannya, ya kita menyatakan ketergantungan total kita kepada Tuhan. Kita membuka hati bagi pekerjaan Roh Kudus yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Weni. Terus dan kita percaya kepada janjinya juga meskipun kita belum melihat. Jadi jangan cap-cip-cup kita, Tuhan, kalau Tuhan melakukan ini baru aku percaya, atau apa seperti itu ya. Kebanyakan orang ada banyak juga orang Kristen yang melakukan hal-hal yang begitu. Jadi kita percaya janji Tuhan menjadi dasar hidup kita gitu. Jadi harapan kita punya pijakan yang pasti, dan kita mengalami hidup sebagai para saksi iman, ya, saksi iman yang seperti yang ditulis di Ibrani, dan beberapa nama-nama yang tadi disebutkan, beberapa orang-orang percaya di Perjanjian Baru juga tadi saya cari banyak sekali orang-orang beriman itu, termasuk mungkin kita hanya melihat aja kayak Maria gitu ya. Maria itu adalah satu sosok yang beriman gitu. Berimannya karena siapa sih gitu ya, dari satu contoh nih, saya ambil cuma satu contoh. Siapa sih yang mau dibilang nggak punya pacar, nggak punya siapa-siapa, tiba-tiba dia mengandung gitu kan. Tapi dia tidak panik dan dia menerima. Nah, itu juga untuk saya sih betul itu suatu iman percaya yang dia berikan kepada Tuhan. Jadi kita yang penting adalah aplikasi hidup kita lah. Kita aplikasi hidup kita seperti apa.
Itu sih dari saya, Pastor Kemal. Terima kasih Bu Tirsa, semua juga. Silakan dilanjutkan Bu Fani. Ya, terima kasih Bu Ira. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan iman itu yang penting gitu. Perbuatan kita itu yang penting juga. Pekerjaan itu adalah kita beriman karena kita percaya gitu. Karena kita percaya kita diberikan iman. Dan bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita, yaitu gitu. Bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Ya, tadi Nori Ani juga bilang begitu juga. Dia nggak tahu nih ada outstanding yang segini-gini gitu. Tapi dia percaya aja gitu. Dan Tuhan buka jalan ketika dia percaya, Tuhan pasti tidak akan meninggalkan dia. Oke, next. Bu Fani, silakan. Baik, saya yang terakhir ya. Terima kasih Dr. Kemal, Bu Tirsa, dan semuanya. Kan kalau kita udah belajar kan, God is love, love is action. Ada tertulis ya, it's written, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi saya sepaham dengan Bu Ira bahwa harus diaplikasikan. Terus apa ya? Kita udah baca tadi, iman dasar segala sesuatu, bahkan yang tidak pernah kita lihat. Tapi itu membawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau saya satu poinnya, Pastor, kalau bukan iman percaya saya kepada Tuhan Yesus bahwa masa depan itu ada, kita udah belajar ya, masa depan itu ada. Karena firman berkata, sesungguhnya masa depan itu ada. Saya nggak ada hari ini, Pastor. Karena saya percaya bahwa masa depan itu ada, maka adalah aku sampai hari ini. Dan imanku masih pada Kristus Yesus Tuhan. Karena kalau bukan oleh pertolongan Roh Kudus, melewati hari-hari yang lalu, sampai ke hari ini, nggak mungkin bisa, Pastor. Itu karena ada pertolongan Roh Kudus. Dan ada janji firman Tuhan yang saya selalu pegang di Efesus 1 ayat 4 dan 5. Dari 3, 4, 5 ya. Bahwa kita sudah dipilih, ditentukan dari semula. Tinggal sekarang kita menjalaninya bahwa tetap pada iman percaya kita kepada Kristus Yesus, menjalani pertandingan iman kita sampai garis finish, dan Tuhan dapati kita tetap setia kepada iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena kita, bukan cuma karena kita, hanya hanya karena iman lah kita akan dibenarkan. Jadi karena iman kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Kalau saya nggak percaya sama Tuhan Yesus, saya nggak ada sampai hari ini, Pastor. Saya nggak duduk di dalam PBS ini gitu. Karena saya pasti berpikir jalan yang saya lalui kemarin tuh berat dan terjal. Tapi karena saya percaya satu ayat yang saya baca, nanti saya cari lagi, saya lupa ya, di Lukas apa di Matius dikatakan, sesungguhnya masa depan itu ada. Jadi kayak tadi Mbak Nori bilang, dia yakin masa depan dia ada dalam Tuhan gitu. Tuhan yang pelihara ke depan ini walaupun nggak kelihatan gitu. Karena kita tahu banyak kita di PBS ini adalah wanita-wanita karir, pria-pria karir yang masuk masa pensiun gitu. Jadi kita ini hidupnya cuma kasih anugerah dari satu anugerah kepada anugerah yang lain. Kalau kita sampai hari ini, saya teringat ada peser atau siapa yang pernah bilang ya kemarin ya. Saya sangat terberkati itu peser. Tapi maaf kalau saya lupa. Apakah ada satu orang di sini yang tidak makan? Kayaknya Peser Kemal deh, tanya sama Bu Tirsa. Nggak ada kan? Even kita mungkin tidak bekerja seperti dulu lagi, Peser. Saya tahu Peser orang punya karir, kita semua orang yang punya karir gitu. Tapi kita lihat, apakah ada satu hari Tuhan nggak pelihara kita? Nggak pernah kan? Saya terberkati juga tadi dengan Pastor. Itu saya tahu Tuhan taruh itu hati Bapa. Bahwa Pastor ada katakan gini tadi. Kalau kita orang percaya, kita punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan, kita nggak akan pernah dipermalukan, Pastor. Itu aja. Selama kita pegang kepada iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan, satu-satunya yang membuat kita punya masa depan. Sesungguhnya masa depan itu ada, cuma Kristus Yesus Tuhan, yaitu apa? Masa depan kita bersama Yesus Kristus Tuhan di rumah Bapa yang kekal, hidup kekal. Cuma itu Pastor yang dasar saya ada sampai hari ini gitu. Dan firman berjanji bahwa masa depan itu ada, yaitu masa depan kita bersama Kristus Yesus Tuhan. Jadi jangan kita berpikir kalau masa depan itu sesungguhnya ada, terus kita pengharapan kita masa depan kita tuh nanti punya kondominium sampai 2.700 lantai, bukan.
Masa depan kita sesungguh ada itu ya masa depan kita itu dipelihara Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan, tidak akan pernah dikecewakan sampai di final destination kita, yaitu hidup yang kekal. Itu sih Pastor yang membuat kita bertahan sampai hari ini. Dan saya pegang itu, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Artinya apa? Kalau nggak lewatin yang peristiwa-peristiwa saya yang lalu itu, saya nggak bisa lihat bahwa saya beriman nggak kepada Kristus Yesus Tuhan. Tapi karena saya pegang janji firman Tuhan, saya beriman kepada seluruh kehidupan saya kepada Kristus Yesus Tuhan, makanya kita ada sampai hari ini. Saya dan kita semua ada sampai hari ini. Karena kita memang punya iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Dan cuma Roh Kudus kok yang pelihara kita, menolong kita, membimbing kita. Kalau nggak, saya nggak ada sampai hari ini, Pastor. Nggak tahu udah di mana kali. Seperti itu, Pastor. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan udah janji juga bahwa dia sudah pilih kita dari semula. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Bu Tirsa dan semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Bu Fani. Ya, itu adalah iman. Kita hidup oleh iman gitu ya. Nah, yang pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak mempermalukan kita. Kita juga minta kepada Tuhan, Tuhan jangan permalukan saya Tuhan. Saya mau kasih lihat bahwa Tuhan yang ada dalam kehidupan saya itu hidup. Jadi itu yang kita harus katakan dalam kehidupan kita, dalam doa kita gitu. Kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu kalau umpamanya, oke, kita bisa hidup dengan kalau kita punya segala-galanya, kita bisa hidup dari segala-galanya itu. Tetapi kita nggak punya segala-galanya. Segala-galanya pun itu Tuhan yang berikan kepada kita. Kehidupan kita, kita masih ada, Tuhan yang berikan. Apa yang kita punya sekarang ini, apapun ya, Tuhan yang memberikan kepada kita. Iman kita pun Tuhan yang memberikan kepada kita. Ya, untuk kita beriman, tadi saya ingat ya Bu Eni, untuk kita beriman kepada Tuhan, itu pemberian Tuhan juga. Amin. Bukan karena hebat kita percaya, untuk kita percaya juga, itu ada pekerjaan Tuhan. Ya, banyak hal yang kita belajar hari ini. Terima kasih Bu Tirsa. Itu memang hal yang penting, hal yang pokok, sola fide. Hanya karena iman. Ya. Iman itu membuat kita mampu untuk mengerjakan segala sesuatu. Terima kasih Bu Tirsa. Oke, kita tutup saja. Bu Fani. Ya, baik. Kita akan menghadiri ibadah VBS Ministry pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Boleh belajar satu hari lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak pernah kami lihat, tapi kami percaya. Dan kami percaya masa depan itu sesungguh masih ada, yaitu hidup bersama Kristus Yesus. Dan kami akan mencapai garis finish untuk hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus. Itulah pengharapan kami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan pernah mempermalukan kami, dan tidak membiarkan kami sendirian. Kau kirimkan Roh Kudus-Mu untuk menolong, memampukan kami, menguatkan iman kami. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang menginsafkan kami, yang memberi kami hari-hari penghiburan dalam seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pengharapan dalam Kristus Yesus, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan melewati ini dengan iman percaya kepada Kristus Yesus. Tutup bungkus kami semua, keluarga demi keluarga, pribadi dengan kuat kuasa darah Yesus. Kami yakin dan percaya pasukan malaikat Tuhan pagar api memagari setiap hidup kami, dan kami boleh menjadi contoh berkat dan garam serta berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.